juga, ini belum, gambarnya belum ada mungkin. Jadi kita lihat trennya, tapi hanya satu elemen yang kita lihat. Misalnya tren satu yang ini, atau yang itu, atau yang ini, udah. Itu belum sistem, meskipun kita sudah mengamati, oh kejadian itu begini, 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 begini. Tapi baru dari satu elemen aja. Itu belum sistem. Tapi sudah mendekati sistem dia. Ya. Kalau ada 3 elemen gitu yang berinteraksi, yang menyebabkan sebuah kejadian itu muncul atau kejadian muncul, kemudian yang Anda pelajari secara statistik cuma dari satu elemen saja, itu udah bagus tapi belum cukup. Harus 3-3-nya yang kita pelajari. Kenapa 3-3-nya itu bisa, sejarahnya bisa menghasilkan ini loh, menghasilkan kejadian ini. Kalau misalnya dalam bidang sejarah elemennya banyak kan, dalam masa pergerakan. Kalau kita baca buku-buku sejarah yang ditulis orang-orang yang mengalami itu kan kelihatan sekali ya, faktor itu banyak. Kalau ini ada penjajah kolonial Belanda, ini ada bangsa Indonesia kita sendiri, kemudian ada orang keturunan ya, yang bapaknya bule misalnya, anaknya sama pribumi, muncul orang keturunan, orang Tionghoa di situ yang ada di sini dulu, orang dari Ambon, nah ini kan banyak itu kan. Orang pribumi yang sudah belajar di Stovia atau di kedokteran, orang pribumi yang sudah belajar di HBS, orang pribumi yang tidak belajar sama sekali, orang pribumi yang berdagang, macam-macam kan. Ya. Tapi kalau kemudian ada satu kejadian pemberontakan petani misalnya, pemberontakan petani tebu misalnya, kemudian yang kita cek aja hanya masyarakat petani aja, itu akan bisa salah keputusan kita. Oh, petani ini ternyata sejak tahun 900 sampai tahun 935 memberontak terus ini orang ini. Statistiknya seperti ini loh, berontak terus. Oh, ini harus pemimpinnya harus kita ambil. Kita asingkan. Itu kan dilakukan Belanda kan gitu. Ambil, asingkan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah pemberontakan lagi. Karena faktornya tidak hanya itu kan, faktornya ada pedagang yang di situ yang selalu menekan petani supaya harganya turun, ada pemerintahan kolonial yang tidak pro dengan petani, banyak. Nah, kalau ini dilihat semua elemen, termasuk statistiknya, itu baru sistem dalam penyelesaian masalah. Melihat seluruh penyebab terjadinya sesuatu dari seluruh elemen yang berpengaruh. Tentu saja pengaruh yang dominan dulu, baru yang tidak dominan, yang tidak dominan lagi. Ya. Nah, ini itu ada satu yang saya pola pikir sistem, pengambilan keputusan dengan pola pikir sistem seperti gambar ini. Jadi elemennya banyak. Kalau misalnya ada 4 elemen, oh ini kayak gini, itu kayak gitu, ini seperti ini seperti ini dihubungkan menjadi satu, dikait-kaitkan akan timbul satu keputusan tertentu. Itu baru keputusan yang namanya systemic decision. Ya. Ya. Tapi sekali lagi saudara jangan terperosok pada banyak elemen kemudian saudara tidak bisa menyelesaikan masalah, itu juga nggak boleh. Banyak yang begitu, banyak sekali elemen yang dikumpul-kumpulkan, ini berpengaruh begini, kita nggak bisa ngambil jalan harus bagaimana nih, keputusannya gimana. Kayak Indonesia seperti ini misalnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, lewat mana? Akhirnya keputusannya mulai dari diri sendiri, mulai yang kecil, ya. Itu juga keputusan, tapi tidak bisa kayak gitu digunakan untuk melakukan hal, ya. Itu namanya udah terperosok di dalam banyak masalah, dia tidak bisa mengambil formulasi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi sepelik apapun masalah itu, saudara bisa mengambil formulasi untuk menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka itu sulit untuk dikatakan bahwa kita sudah lihai berpikir sistem. Kita hanya lihai mengevaluasi, mengumpulkan masalah-masalah dalam setiap elemen. Tapi kita belum bisa menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari fenomena yang ada itu. Ya. Di negara-negara maju, anak-anak
SD itu sudah diajari bagaimana melihat fenomena dan mengambil kesimpulan dari fenomena. Kita belum. Yang diajarkan pada kita itu ya bukan fenomena sebetulnya. Kalau ditanyakan Pangeran Diponegoro, perang Diponegoro itu tahun berapa sampai berapa, itu apa fenomena itu? Itu dijawab salah pun juga tidak ada masalah, tidak berpengaruh tidak apa-apa ya. Tapi kalau pertanyaannya apa penyebab perang Diponegoro itu, bagaimana hubungannya dengan masalah ekonomi, bagaimana hubungannya dengan masalah kekuasaan, baru itu. Kenapa Pangeran Diponegoro itu lari ke Gua Selarong? Kok tidak lari ke Gua Gunung Kidul? Ada apa dengan geografinya? Itu baru pertanyaan yang bagus kan? Itu fenomena yang dijawab. Nah, kita tidak diajari untuk melihat fenomena dari berbagai aspek kemudian mengambil satu kesimpulan dari aspek-aspek itu. Nah, sekarang kita mulai kalau berpikir sistem itu adalah berpikir elemen-elemen, subsistem, kemudian segera mengambil satu tindakan berdasarkan elemen yang kita pelajari itu semuanya. SD kelas 2 misalnya udah dikasih tahu begini, soalnya itu tidak soal yang sederhana, soalnya mobil akan berjalan dari kota A ke kota B. Ya, jarak kota A ke kota B 60 km. Mobil membutuhkan bensin per 10 km 1 liter. Pertanyaannya nggak ada. Kenyataan kan nggak ada pertanyaan di dunia ini. Fenomena itu tidak ada. Saudara masuk ada kemiskinan kemudian ada fenomena pertanyaannya kenapa, itu kan nggak ada. Di dalam kenyataan nggak ada yang nulis pertanyaannya kan. Nah itu anak SD dengan informasi seperti itu harus dia menulis pertanyaannya apa. Jawabnya bagaimana? Cara jawabnya bagaimana? Jawabnya berapa? Itu adalah berpikir sistem. Diberi elemen jarak A sampai B itu elemen 1. Elemen 2, mobil ini butuh bensin per kilometer per 10 km 1 liter. Udah, suruh buat pertanyaan sendiri. Mulai otaknya bergerak. Oh, ini berarti yang ditanyakan tuh berapa liter butuhnya. Kan gitu. Ya kan, Pak? Berapa liter kebutuhan bensin dari kota A ke kota B, caranya ngitung betul. Tapi kalau pertanyaan salah juga bisa kan, fenomena ditarik kesimpulannya salah. Misalnya pertanyaannya jadinya pertanyaan misalnya lebih baik berangkat dari kota A ke kota B itu menggunakan mobil Daihatsu atau menggunakan mobil Honda gitu kan. Itu ya nggak bisa kan, karena tidak ada keterangan di situ. Ya. Atau jarak itu terlalu jauh atau jarak itu benar atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sistemik di situ. Nah, saudara sekalian, makanya itu di samping pola pikir juga pola tindak juga melakukan sesuatu yang sistemik itu. Makanya dalam ujian-ujian saya tidak bertanya yang seperti itu. Biasanya saya minta saudara ke satu industri ya, atau satu toko atau satu perusahaan, tolong analisis secara sistem masalahnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana. Saudara kemudian lihat ada kontrolernya enggak masalahnya. Oh, kontrolnya udah tua, orangnya itu sudah tua sekali gitu, udah enggak mau berpikir, ya udah itu udah bisa alamat lah. 2, alat-alatnya sudah enggak bagus, nah juga lagi gitu. Tidak ada pertemuan per bulan, enggak ada pertemuan, rutin enggak ada. Ya perusahaan itu tinggal nunggu waktu akan ambruk gitu, sistemnya tidak jalan. Gitu. Ya kan? Itu kan gampangnya seperti itu. Kontrol dengan 18 poin tadi. Sinerginya ada enggak? Enggak ada sinerginya, ya udah. Metabolismenya enggak tahu. Enggak ada metabolisme yang bagus di situ itu. Setiap node metabolisme itu kurang bagus. Nah, itu menyebabkan tidak terjadinya systemic development di situ. Saudara sekalian, ciri-ciri sistem yang saya sampaikan di situ yang berupa entitas, suatu bisa berupa organisasi, kelompok sosial ekonomi, kelompok masyarakat, kelompok benda-benda berinteraksi dan lain, dan konsep-konsep pemikiran. Elemen-elemen tersebut adalah merupakan subsistem
yang di dalamnya terdapat subsistem yang lain. Demikian seterusnya sehingga terdapat subsistem yang lebih kecil tanpa batas. Ciri-ciri sistem salah satunya itu. Ya. Kemudian sistem mempunyai kerangka hubungan birelasi atau multirelasi antara subsistem dalam bentuk interaksi, sinergi, integrasi, sharing, kolaborasi, dan supporting. Kalau tidak ada relasi, tidak ada sintesa, maka dia nggak sistem, hanya elemen aja. Meskipun elemen itu sudah memenuhi syarat-syarat suatu sistem. Tapi karena tidak ada sintesa, tidak ada interaksi, maka dia bukan sistem. Metabolisnya nggak jalan. Yang ketiga, sistem mempunyai mekanisme metabolisme loop berupa input, proses, output, outcome yang berjalan dalam alur operasi tertentu. Dalam alur operasi tertentu, ya. Tadi saya menghubungkan antara bagaimana kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan sistem, berdasarkan statistik tiap-tiap elemen, kemudian digabungkan. Kemudian kita melihat ini sistem enggak atau ini? Oh, sistem karena dia ada integrasi antar berbagai macam elemen di situ. Kemudian ada pola relasi, sintesa antar 2-3 elemen, multi maupun bil relasi. Kemudian juga ada metabolisme. Itu udah sistem, udah jalan tuh. Kalau ada metabolisme yang berjalan semakin baik, berarti ada kontrol yang baik. Kalau metabolismenya nggak baik, berarti kontrolnya nggak baik di situ. Ya. Sistem mempunyai tujuan dan target dalam bentuk kondisi yang diinginkan, kualitas dan kuantitas hasil, dan target waktu pencapaiannya yang ditetapkan. Ini adalah rangkuman dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Sistem mempunyai mekanisme skala prioritas, ini yang penting. Tanpa skala prioritas tadi kita sulit mengambil satu tindakan. Priority itu penting. Jadi kalau sudah punya elemen banyak sekali, sudah dipelajari total, ya ini prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Plan A, plan B, plan C. Ya, plan A nggak bisa, plan B. Nggak bisa, plan C. Nggak bisa, plan C, D, dan seterusnya. Ya, itu selalu memudahkan kita dalam mengambil tindakan pada kondisi elemennya banyak sekali. Untuk dilaksanakan terlebih dahulu dan diyakini dapat berpengaruh baik bagi sistem secara keseluruhan. Gitu. Jadi prioritas pertama itu prioritas yang bukan hanya mudah, tapi prioritas yang kita buat, yang kita ambil, sehingga kalau itu diambil, maka semakin banyak elemen yang bergetar, yang ikut termotivasi. Gitu. Itu prioritas. Ya, sehingga prioritas itu dalam sistem itu tidak hanya prioritas mudahnya saja, tapi prioritas itu sebetulnya adalah leverage program pengungkit gitu. Oh ini saya ungkit ini aja dulu, program ini aja dulu. Karena ini kalau saya jalankan, maka elemen-elemen program-program subprogram yang lain itu akan bergerak mengikuti irama ini. Gitu. Ya, dengan sendirinya. Semakin kita pandai, semakin punya feeling yang bagus untuk menggerakkan leverage program ini, program pengungkit ini, atau elemen pengungkit, maka semakin bagus sistem itu berjalan. Ya, mana yang kita gerakkan dulu? Oh, dia yang kita gerakkan dulu. Kalau dia bergerak nanti karena dia punya network banyak, networknya juga ikut bergerak. Gitu. Tapi kalau yang ini, elemen ini jangan. Dia bergerak sampai pontang-panting pun tidak berpengaruh terhadap elemen sekitarnya. Ini bukan prioritas ini. Kan gitu. Ya. Skala prioritas sangat penting di dalam sistem. Sistem mempunyai mekanisme kontrol yang berjalan siklis dalam bentuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menghasilkan perubahan berkelanjutan sesuai tujuan. Sustainable development. Itu ada mekanisme kontrol. Terus berjalan siklis antara rencana diimplementasikan, dievaluasi, rencanakan lagi. Dalam suatu institusi kalau tidak ada mekanisme kontrol seperti itu bahaya sekali. Apalagi kalau setahun sekali, cuman ketemu setahun sekali, itu sangat berat. Kalau seminggu sekali ketemu bagus. Jadi board itu meeting itu seminggu sekali, ketemu, ada masalah apa, mana yang perlu kita tingkatkan, perlu peningkatan bagaimana, mana yang perlu kita suntik, mana yang perlu kita perbaiki. Ya kan? Jalan lagi seminggu, ketemu lagi Senin. Terus gitu, wah, itu akan berkembangnya cepat sekali. Sistem itu akan sangat sehat gitu. Ya.
Sistem punya kapasitas jika dipaksakan melampaui kapasitas tersebut, sistem akan tidak mampu atau tidak bisa bekerja sama sekali. Itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ya. Sistem mempunyai batasan, sesuai yang ditanyakan, meskipun sistem juga mempunyai ciri terbuka dalam berinteraksi dengan sistem lain yang berada di luar batasannya atau yang berada pada lingkungan di luar batas sistem tersebut. Ya. Sistem mempunyai batasan, meskipun sistem juga mempunyai ciri terbuka. Pertanyaan sudah tadi, dalam berinteraksi dengan sistem lain yang berada di luar batasannya atau yang berada pada lingkungan di luar batas sistem tersebut. Pembatasan sistem itu untuk optimalisasi, ya, untuk efektivitas dari suatu sistem itu. Sistem tidak berdiri di ruang hampa, namun sistem berdiri atau berada di suatu lingkungan tertentu yang tidak bisa dihindarkan pengaruhnya terhadap sistem baik positif atau negatif. Di samping sistem sendiri juga memberikan pengaruh terhadap lingkungannya tadi. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak pada lingkungannya. Bulan pun yang jauh di sana itu ada lingkungan gravitasi bumi kan. Matahari pun pada lingkungan galaksi. Galaksi pun pada lingkungan universe. Sehingga tidak bisa dihindarkan pengaruhnya terhadap sistem baik positif atau negatif. Tapi kita juga tidak bisa tidak membatasi. Karena kalau tidak membatasi kita tidak bisa priority, ya, tidak bisa optimalisasi dan sebagainya. Sistem memiliki sifat dapat menyesuaikan perubahan, ini yang penting, yang terjadi di lingkungannya. Karena sistem bersifat terbuka, maka setiap perubahan situasi internal, subsistemnya, dan lingkungannya, eksternal, akan segera direspon oleh sistem. Dan selanjutnya sistem melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi aktualnya. Jadi kenapa sistem itu perlu terbuka? Karena dia biar bisa adjust terhadap perubahan dari luar maupun dari dalam. Ya. Kalau nggak terbuka kan nggak bisa adjustment ya. Jadi perubahan di luar itu cepat sekali. Itu jeleknya sistem yang sangat semi tertutup itu. Di luar sudah berubah seperti itu, di dalam tuh nggak mau berubah. Ya itu sistem yang tertutup itu seperti ini. Menganggap perubahan di luar itu tidak ada gitu, atau tidak penting. Karena informasi dari luar tidak ditampung dengan seksama atau dengan penuh oleh sistem yang ada di dalam tadi. Makanya kalau sistem sudah bisa menyesuaikan diri dan tidak mati di dalam perjalanannya, itu harus dibuka keran-kerannya sehingga bisa memasukkan informasi di luar dan bisa mengirimkan informasi keluar. Pengiriman informasi keluar itu untuk memberikan signal pada sistem di luar sistem kita untuk melakukan sesuatu, menyesuaikan kita. Sementara sistem yang dari luar yang kita terima informasi itu untuk membuat kita juga bereaksi terhadap perubahan yang ada. Ya. Karena kita saling berpengaruh, bahwa keadaan di luar itu dipengaruhi oleh kita, juga keadaan kita dipengaruhi oleh luar itu. Ya. Maka sistem memiliki sifat dapat menyesuaikan perubahan. Sebagai orang yang berpikir sistem dan berperilaku sistem, dia tidak akan pernah punah, karena dia selalu adjust terhadap sesuatu, tanpa menghilangkan jati diri elemennya. Ya. Perlu diingat, sistem yang kuat adalah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang kuat. Kemampuan berinteraksi itu adalah menunjukkan kekuatannya, bukan kelemahannya. Ya. Kekuatan dia, kemampuan dia adjust terhadap suatu perubahan itu menunjukkan kekuatan dia. Kalau ada pohon itu, anginnya kencang sekali, dia tetap aja, nggak apa-apa, ke sana, oke, berarti kuat kan. Tapi kalau begitu, bruk, langsung patah, jadi nggak kuat. Jadi kelembaman sistem itu menunjukkan kekuatan dia. Ya. Kekuatan visi misinya. Ada apapun dia tegar saja. Karena apa? Di dalam sistem ada kontrol tadi. Ada kontrol yang selalu meeting, yang selalu membicarakan itu. Kalau ada perubahan dikit sudah menyesuaikan lagi. Perubahan sedikit menyesuaikan lagi. Kalau ada perubahan menyesuaikan lagi. Terus gitu. Dinamik dia. Ya. Ya. Sistem memerlukan input dan menghasilkan output berupa produk fisik maupun non-fisik, baik yang bermanfaat maupun yang bersifat residu.
Dalam konsep sistem, residu atau sampah tersebut merupakan bagian dari sistem yang harus diselesaikan secara integral. Itu sudah kita bicarakan di dalam sampah sistem itu ya, residu itu ya. Itu ciri-ciri sistem ya. Sudah sekalian, tadi yang saya sebutkan sebelum tadi adalah ciri-ciri sistem. Kalau sudah mendapati hal-hal seperti itu, oh ini sudah sistem ini. Ada kontrolnya, ada interaksinya, ada pengelolaan sampahnya dan sebagainya, itu udah merupakan sistem yang baik, yang perlu kita lihat, perlu kita apresiasi, dia akan berjalan dengan baik. Nah, teknik sistem adalah teknik rekayasa. Kalau sudah datang ke suatu lokasi, ada satu sistem yang tidak berjalan dengan baik, maka sudah pelajari itu dengan teori sistem, 18 poin tadi, kemudian sudah buat skenario untuk memperbaiki rekayasa, merekayasa supaya sistem itu berjalan dengan baik. Itulah tugas saudara. Tapi sudah sekalian, tidak hanya memberitahu loh, tapi harus terjun di situ, menjadi salah satu elemen dari sistem itu, kemudian menggerakkan. Saudara bisa menjadi controller yang berpikir kemudian juga sekaligus implementator, ya. Tapi tidak hanya bermain di rekomendasi, saya rekomendasikan begini, begitu, nggak bisa. Saudara harus masuk, terjun untuk bersama-sama sistem itu merubah. Ya. Jangan sampai tesis saudara solusi, setelah solusi saran saudara itu menyarankan orang lain untuk melakukan, bukan saudara sendiri. Harusnya saran di dalam tesis itu adalah saran untuk saudara sendiri. Ya kan? Kalau saran orang lain semua ya, orang lain tidak ngerjain juga sama dengan kita kan. Tapi boleh juga saran orang lain dan saran kita sendiri. Sudah sekalian, saya kira waktunya sudah habis. Kita tutup kuliah kita untuk yang kuliah kedua ini, ya. Terima kasih.